lebih tinggi itu logikanya dia akan lebih banyak sinar, banyak angin, dia nggak terteduhi apa-apa. Logikanya tubuhnya pasti menyebar. Kalau ini kali ini saya akan pengarahan asem. Ini sudah pernah saya video teman-teman dulu ya, mungkin 1 tahun yang lalu ya. Ini kasusnya sudah dibeli sama Pak Lugito ini teman-teman ya. Di Pak Lugito ya, Bojonegoro juga teman-teman. Nah, ini selama 1 tahun Pak Lugito ya, 1 tahun sama Pak Lugito ini memang belum diapa-apakan. Memang dulu saya suruh membiarkan teman-teman, soalnya kita nunggu keseimbangan cabang-cabang ini. Memang yang penting itu untuk membuat bonsai itu keseimbangan cabang-cabang antara batang pohon ini harus seimbang. Ini akan kita buka dulu groundnya teman-teman. Nah, ini asem ini sudah jadi seandainya karakter pohon di alam itu sudah sangat tua teman-teman ya. Bisa dilihat teman-teman. Nah, ini karakter ada batang-batang mati, terus ini sudah menandakan kalau asem ini seandainya di alam gitu sudah umur ratusan tahun. Nah, ini untuk karakter bonsai bagus teman-teman. Ini kan masih potnya masih ditebelin teman-teman ya. Dulu kan masih buat membesarkan. Ini nggak apa-apa selama barang belum jadi, potnya tebel nggak apa-apa teman-teman ya, nggak harus tipis ya, untuk mempercepat pertumbuhan cabang-cabangnya ya. Ini akan kita arahkan teman-teman ya. Ini ada mungkin 3 mahkota teman-teman ya. Jadi barang ini dulu saya setting 3 mahkota, soalnya ada 3 batang pohon ya, sama-sama besarnya. Nah, ini tetap antara ini sudah dia membuat pohon sendiri, jadi kita kasih mahkota sendiri. Nah, ini sudah terlalu besar teman-teman, kita pendekkan aja, soalnya kalau dikawat ini sudah berat teman-teman ya. Bisa kita paksa kawat, tapi nanti kalau dia nantinya membekas kan malah nggak bagus. Soalnya yang namanya pohon di alam itu jejak tangan manusianya kan harus hilang. Di alam itu siapa yang ngawat, kan nggak ada. Mending kita cari cabang yang masih bisa dikawat ya, kita arahkan. Jadi ini namanya sistem tahapan Pak Lugito ya. Jadi kalau nggak kita potong nanti nggak akan kita cari cabang yang kita butuhkan, nggak bisa. Karena ini nggak dipotong nggak akan tumbuh di sini. Padahal kita butuh kosong di sini untuk mengisi ke sini. Makanya kita pendekkan. Nanti setelah tumbuh baru kira-kira sebesar ini kita arahkan, kita tata lagi. Ini sebagian kelompok. Anggap aja ini 1 batang ini kan tumbuh 3 batang. Anggap aja ini kelompok. Setiap kelompok itu pasti ada ketuanya, ada komandannya. Kepala keluarga itu ada kepala keluarganya. Mungkin kepala keluarga atau komandannya yang besar ini ya, mungkin ya. Ini logikanya, komandannya yang besar, otomatis dia lebih mungkin lebih mendominasi. Makanya ini nanti mahkota bulat. Powernya ini kita tonjolkan yang powernya itu yang mana. Nah, ini kebesarannya hampir imbang. Ini mungkin wakilnya ya, jadi dia mengikuti ini. Arah ini nanti arahnya mahkota ini mengikuti ini. Dia agak miring ke sini. Jadi nggak mundur, soalnya sudah tertekan ini dari sini, Pak. Tertekan dari sini, otomatis dia mengejar angin atau ruang yang kosong atau sinar, pasti dia nggak mungkin ke sini. Yang sudah pasti agak ke sini. Soalnya menata pohon engkel 1 pohon sama ini lain, Pak. Kita menjelaskan. Jadi 3 karakter ditunjukkan. Ya, harus punya mahkota sendiri-sendiri. Soalnya besarnya sama. Kalau ini cabangnya pohon ini, cabangnya ketua. Wah, ini juga wakil punya bawahnya, punya ketua, punya bawahan, wakilnya punya harus bawaan sendiri-sendiri. Pohon itu juga seperti itu, cabang bawa anak cabang, anak cabang membawa ranting. Kalau pohon 1 enak, batang, cabang, nanti udah pohon kurma. Biasanya
terlambat nyopot ini. Ya, telat. Tapi insya Allah kalau ini dilos nanti bisa membengkak, mungkin bisa nutup balasan. Makanya nggak saya potong. Kalau ini dipotong nanti nggak bisa nutup. Makanya dilos dulu. Dan ini kurang besar, nggak apa-apa. Biar ini juga nanti bisa nutup. Nggak masalah. Pemangkasan akar, ini purno juga. Nah ini Pak Lugito ya. Ini untuk berikutnya juga Pak Lugito ini sebagai pemilik juga nantinya bisa meneruskan tatanan-tatanan atau konsep yang saya terapkan ini ya. Jadi kalau Pak Lugito ingin belajar harusnya seperti itu, anggap aja ini. Jadi yang saya konsep, saya sampaikan, saya arahkan harus nantinya Pak Lugito ini bisa memahami, oh nantinya begini maksudnya Mas Epi, begini. Itu insya Allah kalau itu selalu Mas Lugito nanti seperti itu akan mudah untuk cepat bisa lah belajar. Jadi ini Pak Lugito ya, ini ada luka bekas kawat, mungkin dulu terlambat ya. Ini saya biarkan dulu, nggak saya potong seperti ini biar. Ini lagian kurang besar sedikit ya Pak Lugito ya. Ini dibesarkan sedikit sambil kita menyembuhkan luka bekas kawat ini. Nanti setelah itu kita potong pendek sini aja. Kalau sudah ini nanti kebesarannya sudah minimal sejempol lah, jempol tangan, kita potong pendek sini aja. Jadi nanti habis mahkotanya cuma di sini Pak Lugito ya. Jadi cabang 1, 2, 3, 4, mungkin 1, 5 terus langsung mahkota di sini. Jadi nanti tingginya pohon itu habis gini, nggak usah sampai sini-sini ya. Dari kita lihat dari proporsi ketinggiannya nanti habisnya cuma segini. Nah ini kan dulunya untuk membesarkan ya Pak Lugito ya, membesarkan, menyeimbangkan antara batang dengan ini ya, terusan batang ini. Kenapa ini saya potong pendek? Ini namanya kita tahap ya. Kita tahap kenapa? Kita butuh pengerucutan ya. Pengerucutan itu dari pangkal cabang ini sampai nanti tingginya seberapa itu harus mengerucut kalau bisa ya. Jangan, makanya kalau teman-teman dangkal pastikan dipotong pendek. Pohon tinggi dipotong pendek itu untuk apa? Untuk mengerdilkan, mengerucutkan lah. Jadi seperti pohon mungkin di makam atau di sampai lihat si pohon terem besi itu ya, kan kelihatan besar bawah. Seperti itu cabang-cabang juga. Nah, ini kan sudah besar mengerucut sampai proporsi ketinggiannya habisnya seberapa. Ini nanti habisnya segini Pak Lugito. Jadi lebih tinggi yang pohon utama ya. Ini kan cabang ini kan lebih besar dari ini seandainya ketuanya lah. Ini nanti tapi mahkota ini semi ke sini nanti. Jadi jangan bulat, kalau ini bulat soalnya dia lebih tinggi. Lebih tinggi itu logikanya dia akan lebih banyak sinar, banyak angin, dia nggak terteduhi apa-apa. Logikanya tubuhnya pasti menyebar. Kalau ini dia sudah terdesak dari sini, otomatis di sini ruang sinar mesti kan teduh sini. Makanya dia lari ke sini mencari sinar atau udara ya. Makanya nanti mahkotanya semi seperti ini. Nanti akan saya kasih desain gambaran jadinya ke depannya, biasanya di akhir video. Nah seperti ini mahkota sendiri Pak Lugito ya. Jadi ini sudah ikut pohon sendiri. Ini triple ini ya, 3 pohon. Jadi ini pohon sendiri itu meskipun kecil ya, dia memiliki mahkota sendiri ini nanti. Nah, mahkotanya juga semi keluar seperti ini, tidak bulat gini ya, mayung ya. Kalau ini mayung paling tinggi soalnya. Soalnya kenapa keluar sendiri? Ini sudah ada tekanan dari sini, otomatis ini mungkin sinar dari sini ini. Dia mengejar tanaman itu kan dia bisa bergerak ke sana kan mengejar angin atau sinar, itu logikanya. Ini nanti tingginya segini aja. Ini masih butuh besar, kira-kira secentik lah. Nanti kita potong pendek, kita bikin mahkota di sini. Jadi mahkota ini 1, 2, otomatis dia lebih besar ini, otomatis kan lebih pendek dari ini. Nanti
nanti kalau sudah saya desain nanti akan lebih enak lah, lebih banyak. Ini untuk mengisi ruang dimensi ya Pak Lugito ya, belakang ini nanti tetap kalau sudah keseimbangannya tercukupi kita pendekkan ya, seperti ini loh kita pendekkan, jadi biar mengerucut lah nantinya. Jadi ini masih perlu 1 kali tahapan Pak Lugito ya. Ini nanti sudah seimbang kita potong pendek sudah tinggal ngarahkan seperti ini. Nah, ini mana yang perlu dipertanyakan tentang pengarahan ini dan bahan ini, monggo. Kalau yang sebelah sini berarti ikutnya ke sini? Iya, ke sini. Ini agak panjang sedikit nggak apa-apa, soalnya pohon ini kan condong miring ke sini. Biasanya kalau condong miring itu biasanya ada cabang yang menjuntai, memanjang. Selama ini sama ini masih proporsinya masih mengerucut ya. Kalau panjang segini kan juga masuk akal ya. Umumnya tangan segini sama bapaknya itu umumnya badannya segitu lah, tangannya lebih besar kan enggak, anatominya kan enggak. Nah ini sudah, ini mahkota ini nanti akan tumbuh pasti. Kita cari pencabangan lagi 1 di sini atau di sini 2 sama untuk mahkota ya. Nah ini untuk mengisi cabang sini agar pohon ini tidak gepeng lah, sedikit aja, sedikit mungkin kita nanti tumbuhnya di bawah ini kita pakai nggak masalah. Kalau ini kita buang nanti ini nggak tumbuh kan jadi gepeng, biar bulat. Makanya ini nggak saya peras dulu, ini biar tumbuh di sini. Ini kita pendekkan juga nggak apa-apa. Nah, agar alur ini kelihatan. Ini nanti pasti bisanya tumbuh sedikit. Buat cabang 1, 2 ini, cabangnya batang ini 1, 2, 3. Nanti 3 lagi ini bikin alur batang lagi. Ini kenapa ini masih tebal medianya ya teman-teman ya. Ini dari dulu itu medianya di bibir pot atas ini saya penuhi. Agar apa? Agar subur untuk mempercepat pembesaran cabang-cabang. Ini nanti kalau sudah barang ini sudah mulai semi jadi, setengah jadi, enak dilihat lah. Akan kita tipiskan ya. Akar ini nanti yang di bawah sini akan kita pangkas. Nanti tampilannya lebih enak lagi kalau ini sudah kita tipiskan. Ini kita ground lagi teman-teman ya, kita kasih talang karet lagi, kita kasih pupuk sama media biar lebih subur lagi. Cabang di sini. Nah ini nanti terbagi 2, pasti bisanya dulu buang ke sini 1, buang ke sini 1, atau 3 ke sini 1. Agar tidak dilihat dari depan ke sini nanti keluar dimensi belakang sini. Iya, enggak kosong keluarnya. Untuk dimensi belakang. Nah, kita lihat teman-teman ya. Ini karakter tuanya sudah luar biasa ini bonsai asem ini. Kaki-kakinya juga sesuai gayanya, gerakannya juga ini sudah ada seperti fosil teman-teman, bisa dilihat. Seandainya pohon di alam itu umurnya sudah ratusan tahun ini ya. Ini koleksi Bapak Lugito ini ya. Pak Lugito ini ketua tim SAR di Bojonegoro teman-teman ya. Iya Pak Lugito ya. Komandan atau ketuanya ini Pak Lugito ini.